Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu ya. Di kesempatan video kali ini saya ada sepatu hak ya, sepatu hak seperti ini. Ini dia lepas ya, copot di bagian ini dia. Ya dilihat ya. Ini bagian ini copot tuh ya. Lepas di bagian sini ya dia. Nah, itu copot dan saya harus membetulkan ya, membetulkan bagian yang copot ini ya. Saya harus membetulkan bagian seperti ini ya. Cara pengerjaannya gimana ya, mau pakai lem apa atau mau dijahit atau hanya dilem, mari kita simak saja bersama-sama di meja pengerjaannya. Nah ini ya, kita sudah di meja pengerjaannya, ini dia. Ini kita sudah di meja pengerjaan dan apa ya, dan ini sudah lepas tuh ya, ini lepas. Kita harus membetulkannya ya, kita harus membetulkannya tuh ya, ini yang depan. Nah ini gimana caranya, karena ini benar-benar tuh ya, ini menurut saya benar-benar susah tuh ya, lepas seperti ini benar-benar susah. Untuk pengerjaannya kita bisa ini ya, kita bisa lem saja ya. Untuk lem pakai apa? Nah, bentar nanti. Caranya pertama kita bersihkan dulu ya, bisa kita pakai kapas atau pakai tisu ya. Kalau saya pakai tisu, tisu kita beri aseton seperti ini ya. Tisu kita beri aseton ini ya. Tisu kita beri aseton sedikit saja, nggak usah banyak-banyak ya. Kita beri aseton, terus kita, nah ini ya, permukaan yang mau kita lem, jadi kita bersihkan dulu ya. Jadi kita bersihkan dulu permukaannya mau kita lem memakai tisu yang sudah diberi asetonnya. Nah ini juga seperti ini kita kasih aseton lagi ya, agar si lem tadi hilang ya. Nah ini kita bersihkan pakai aseton seperti ini. Bagian depan juga dibersihkan ya. Kalau terasa sudah bersih, sudah tidak ada bekas-bekas lem lama ya, ini ya, kita lem ya. Untuk lemnya pakai apa? Nah ini di sini untuk membetulkan ini ya, bagian insole ya, insole sepatu seperti ini, saya pakai lem ini, lem Loctite TFT 220 ya. Nah cara pengerjaannya tuh gampang banget ya, ini benar-benar paling gampang nih. Kita mulai dari belakang ya, Bang, apakah itu perlu dilepas semua? Nggak usah, nggak perlu dilepas semua ya, hanya dilepas di bagian yang nggak perlu dilepas sih malah. Nah ini ya, cara pengerjaannya tinggal kita kasih lem saja pinggir-pinggirnya ya. Kita beri lem pinggir-pinggirnya, tapi nggak usah banyak-banyak lemnya ya. Kalau kebanyakan nanti sampai ke upper ya, jangan banyak-banyak lah. Setelah dilem seperti ini, kita tahan ya, ini ya, setelah dilem ya, ini sudah diberi lem ya, tuh ya, ada lemnya. Kita tahan seperti ini ya, kita tekan tahan seperti ini agar lemnya itu menempel ya. Kalau belum menempel jangan dilepas ya, ingat, kalau belum menempel jangan dilepas ya. Ini harus biar sampai menempel dulu ya, ingat, ini biar sampai menempel dulu. Nah itu ya, tuh sudah menempel ya, keren ya, mantap tuh, sudah menempel ya. Tinggal bagian yang sini ya, tinggal bagian yang sini, ini belum menempel tuh ya. Nah ini bisa kita kasih lemnya ya, tapi jangan kebalik. Kalau seperti ini kebalik, kalau seperti ini bahaya, bisa terkena uppernya ya. Nah posisi pengeleman uppernya harus di atas. Nah ini ya, sudah saya beri lem tuh ya. Oh yang paling ujung belum. Nah tuh sudah saya beri lem, tapi nggak usah mengelemnya tuh, nggak usah langsung ke sini banyak tuh, panjang tuh nggak usah ya, cukup segini saja. Nah ini kita tekan tahan ya, tekan tahan sampai lemnya menempel ya. Tahan saja sampai beberapa detik hingga lemnya menempel ya. Ini untuk kaum cewek-cewek, kaum perempuan ya, yang mengalami sandalnya rusak, yang mengalami sandalnya patah.
Oke ya, kita lanjut lagi setelah ini dilem ya. Terus itu yang belakang sudah bagus. Nah, lihat ya, sudah mantap kan yang belakang. Nah, ini tinggal yang samping depan nih ya. Depan yang samping ini dulu ya. Samping tekan tahan ya. Ini pakai dua tangan saya biar lebih lebar ya. Bang, itu kalau pakai lem lain gimana? Kalau pakai lem lain kayaknya susah deh ya. Kalau mau coba pakai lem kuning ya kayaknya susah ya. Ini bisa pakai lok TT 406 juga ya, nggak harus lok TT 405. Kalau kawan-kawan punya lok TT 406 bisa ya. Nih stupan saya pakai yang 405 ya. 406 bisa, silakan saja kalau di rumah hanya punya lem lok TT 406 ya, tetap bisa ya. Itu ya, tuh ya, sudah mantap ya. Tinggal bagian depannya tuh yang belum belum rapi ya. Jadi memberi lemnya tuh seperti ini ya, step per step, bukan langsung satu keseluruhan tuh enggak. Nanti kalau satu keseluruhan itu nggak akan bisa apa coba, nggak akan bisa menempel malah ya. Ini sembari saya mengepres ya, sembari mengepres saya mengoleskan lem yang sini ya. Nah, biar saya bisa press dua bagian seperti ini. Nah, ini dia, ini akan membuat waktu kita jauh lebih singkat ya, cepat. Ini yang punya tuh pasti bingung ya, sandal seperti tadi di bagian insole-nya itu lepas dan ya seperti tadi lah berantakan, bisa jadi mulus lagi, keren lagi, dan dipakai tentunya enak ya. Kalau tadi dipakai jujur saja pasti dipakai itu akan susah ya. Nah, ini tinggal bagian depannya. Oke, ini depan depan bagian paling depan ujungnya ini agak kebuka nih, harus kita tarik, kalau nggak ditarik susah. Nah, kalau bagian ujung depan ini ya kita tarik dulu ya. Setelah ditarik kita beri lem ya pinggir-pinggirnya, karena lemnya kita nggak bisa nyampe ujung, berarti bagian ujung kita lem dari sini ya. Nah, ini kalau bagian depan kita lem dari sini. Nah, cara mendorongnya jangan langsung dorong saja ya, takutnya kena bagian atasnya, harus mendorongnya seperti ini ya. Nah, ini jadi dia nggak kena atasnya ya, nggak kena bagian atas ini ya. Nah, ini langsung kita press ya, ini pasti akan hasilnya keren ya, pasti itu jaminan. Nah, itu ya, bagian depan tuh sudah mulus sampai depan tuh ya, bisa dilihat ya. Nah, ada yang rusak lagi nih. Nah, ini ada yang rusak lagi ternyata ya. Ini harus kita servis walaupun orangnya nggak minta ya. Kalau untuk bagian sini atas kita nggak boleh pakai lem ini, kita nggak boleh pakai lem lock TT ini. Untuk yang atas ini kita bisa pakai lem kuning ya, ini lem kuning. Nah, cara menggunakannya lem kuning berarti kita harus lem bagian bawah ya, bagian bawah harus dilem, dan bagian atas juga harus dilem ya. Jadi kedua permukaan itu harus dilem kalau lem ini ya. Nah, agar rata ya, kita bisa ratakan, bisa pakai tangan, bisa pakai alat lain ya, seperti setik atau seperti apa ya, yang penting kita ratakan ya. Dan ini harus nunggu kering, harus ditempelkan. Kalau tadi lem 220 ya, lock titik 220 itu langsung ditempelkan tanpa harus nunggu kering ya. Nah, ini nunggu kering dulu baru nanti ditempelkan ya. Jadi seperti itu cara penggunaannya ya. Jangan sampai salah antara lem kuning dan lem lock ditempel kalau titik ya, lock titik FT 220 ini ya, karena ini beda jenis lem ya. Kuat mana bang, nggak bisa dibandingkan ya, karena beda jenis lem ya. Kalau beda jenis lem nggak bisa dibandingkan.
Oke ya, ini sudah kering ya. Nah, itu tinggal kita menempelkan langsung saja, ditempelkan saja, nggak ada pakai teknik apapun ya, langsung ditempelkan seperti ini. Kalau sudah kita press pakai tangan, tekan-tekan seperti ini. Kalau sudah lihat hasilnya ya. Nah, hasilnya rapi lagi ya, mantap lagi. Bawahnya dari belakang ke tengah rapi, sampai depan itu rapi, dan sini rapi ya. Oke ya, caranya seperti tadi, semoga bermanfaat. Oke ya kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share mengenai permasalahan insole sepatu hak cewek ya. Jadi yang baru saja nonton semoga mendapatkan pengalaman, dan ketika mengalami ya sandalnya bagian insole ini lepas atau seperti tadi ya berantakan, bisa diperbaiki lagi dan hasilnya keren ya. Jangan nunggu sampai rusak. Apalagi permasalahan seperti tadi sepele banget, kenapa harus buang, kenapa harus beli baru, bisa kok diperbaiki ya. Oke ya, saya Eri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.